Gawat, begal politik. Ini peringatan keras, Jenderal Gatot. Sejak awal, saya telah menyampaikan karakter militer di Indonesia tak seperti militer Thailand atau Myanmar. Jadi, agak sulit berharap adanya perubahan yang berasal dari inisiatif militer. Sampai menjadi purnawirawan pun, militer Indonesia tak punya jiwa kudeta kekuasaan. Paling banter, kudeta partai politik. Seorang pemimpin, tugasnya apa? Memberikan perkuatan kepada komandan-komandan bawahannya. Kudeta jenis ini bukanlah kudeta dalam pengertian sesungguhnya yang mengambil alih kekuasaan melalui kekuatan senjata. Kudeta partai adalah kudeta menggunakan kekuasaan politik untuk merebut partai tanpa mau terlibat dan bersusah payah mendirikan partai. Kalau kudeta militer yang mengambil alih kekuasaan melambangkan keberanian, ketegasan, dan sikap kesatria tentara. Tapi, kudeta partai politik melambangkan sikap picik, licik, berlindung di balik ketiak kekuasaan, dan boleh dibilang menjijikkan. Apa yang dilakukan oleh Muldoko terhadap Partai Demokrat melambangkan sikap picik, licik, dan sangat menjijikan. Tetapi, apakah kudeta ini murni inisiatif seorang Muldoko? Saya sudah sampaikan berulang bahwa Muldoko bukanlah jenderal tempur, bukan pula jenderal strategi. Bahkan, Muldoko lebih layak disebut jenderal prajurit. Oh begitu ya. Apakah iya saya dibesarkan oleh dua presiden, terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya? Saya bilang saya terima kasih, tetapi moral etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu. Saya bilang gitu. Iya. Yakni hanya dapat menjalankan strategi dan logistik perang yang telah dipersiapkan. Kongres luar biasa KLB Partai Demokrat bukanlah gawe Muldoko seorang. Ada keterlibatan istana yang bagi awam pun mendapat menginderanya. Hal itu dapat disimpulkan melalui: pertama, Muldoko menghadiri KLB dalam kapasitasnya menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Tugas ini mewajibkan Muldoko harus melekat bersama kehadiran Presiden. Kehadiran Muldoko di KLB Deli Serdang tidak sedang mendampingi Presiden. Karena itu, sudah pasti Muldoko pergi atas izin atau minimal sepengetahuan Presiden, dan Presiden mengizinkan dan mendiamkannya. Bahkan, banyak yang berpraduga kehadiran Muldoko di KLB Partai Demokrat atas perintah Presiden. Kedua, Kongres luar biasa diadakan pada saat pandemi, namun tidak dibubarkan. Pernyataan Polri yang menyebut tidak memberikan izin menjadi tidak bernilai dalam rangka memutuskan keterlibatan istana. Persoalannya bukan pada ada tidaknya izin Polri. Bodoh kalau Polri sampai terbitkan izin kerumunan di saat pandemi. Namun, pembiaran acara digelar meskipun tanpa izin Polri mengkonfirmasi kegiatan ini dalam perlindungan Polri. Jika tidak, pastilah kegiatan ini dibubarkan oleh Polri, seperti kegiatan kami yang dilakukan oleh Jenderal Gatot Nurmantio di Surabaya. Sementara Polri ada di bawah kendali Kapolri.
atasan Polri langsung adalah Presiden. Karena itu, sudah pasti KLB terjadi atas izin atau minimal sepengetahuan Presiden selaku atasan Kapolri dan mengizinkan dengan mendiamkannya. Semua ini mengkonfirmasi istana terlibat dalam kudeta Partai Demokrat. Tambahan, Muldoko tidak akan menjadi tersangka seperti Habib Rizik Syihab, walaupun bikin acara kerumunan dalam situasi pandemi. Ketiga, apalagi tak ada pidato presiden pasca pelaksanaan kongres yang mengecam kegiatan. Minimal kecaman berdalih pelanggaran protokol kesehatan. Padahal baik AHY maupun SBY telah mengeluarkan kecaman terbuka dan meminta presiden tidak melegitimasi kongres yang ilegal dan konstitusional. Semua ini mengkonfirmasi istana terlibat dalam kudeta Partai Demokrat. Sekali lagi, Muldoko bukanlah aktor utama. Muldoko hanyalah prajurit jenderal di lapangan. Lantas, untuk apa kudeta ini dilakukan istana? Saya kira Anda harus bersabar menunggu tulisan saya berikutnya. Itu pun kalau saya sempat dan lagi mood untuk menulis. Di lain sisi, jika kita membandingkan kudeta Demokrat dengan konflik PKB Gus Dur versus Caimin di era Presiden SBY, konflik kepengurusan yang bermuara dari kudeta bukan kali pertama terjadi di parpol. Salah satunya pernah terjadi di PKB. Bagaimana ceritanya? Di tahun 2008, internal PKB memanas. Musababnya adalah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang saat itu menjabat Ketua Dewan Syuro PKB memecat Muhaimin Iskandar alias Caimin dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB. Caimin dianggap tidak loyal dengan Gus Dur, sering bermanuver sendiri dan dinilai bakal menyingkirkan pamannya tersebut. Caimin dituding telah menggalang kekuatan untuk menggelar muktamar luar biasa MLB guna menggeser Gus Dur. Keputusan pemecatan Caimin dari Ketua Umum PKB kala itu sudah dilakukan melalui rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfis PKB. Tapi Caimin tak terima dengan pemecatan ini. Ia menggelar MLB di Hotel Mercure Ancol sehari setelah MLB Kubu Gus Dur yang digelar 30 April sampai 1 Mei 2008 di Parung Bogor. Masing-masing menggelar MLB dengan versinya sendiri. Kubu Caimin menetapkan Caimin sebagai Ketua Umum dan Sekjen Lukman, Edi, menggantikan putri Gus Dur, Yeni Wahid. Posisi Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro juga digeser, digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Konflik kedua MLB itu berujung di meja hijau, mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung. Akhirnya, kepengurusan Caimin yang dianggap sah. Bagaimana dengan sepak terjang PKB di bawah komando Caimin dari pemilu ke pemilu? Di pemilu 2009, PKB bertengger di posisi 7 dengan perolehan kursi di Senayan sebanyak 27 kursi. Hasil ini merosot dari pemilu 2004, di mana PKB masuk 3 besar, peraih kursi terbanyak di bawah Golkar dan PDIP, sebanyak 52 kursi. Di pemilu 2014, perolehan kursi PKB merangkak naik menjadi 47. PKB menjadi partai ke-6 di Senayan, dengan perolehan kursi terbanyak di bawah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Semakin moncer, di bawah Caimin, PKB pada pemilu 2019 meraih 58 kursi. PKB masuk 5 besar, parpol di Senayan dengan kursi terbanyak. Pun di era Caimin, PKB berhasil mengantarkan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wapres terpilih. Pada 2014, PKB juga mengantar Jokowi JK menjadi pemenang Pilpres. Apakah mirip nasib Partai Demokrat
dengan PKB? Saat ini, Partai Demokrat telah memecat 7 kader yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta AHY dan telah merusak citra partai. Namun, belakangan, sejumlah kader itu justru semakin kencang menggaungkan KLB. Salah satu kader yang dipecat, Johnny Allen Marbun, yang juga pendiri Demokrat, bahkan mengungkap kembali keburukan SBY di era kepemimpinan Anas Urbaningrum. Johnny bahkan menyebut SBY telah mengkudeta Anas. Selain itu, perolehan suara Demokrat makin kesini makin turun. Ini pun sebelum digoyang isu kudeta. Di Pileg 2019 lalu, perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun. Demokrat hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Demokrat bahkan dilewati Nasdem yang berhasil meraih 59 kursi. Direktur Indobarometer M. Kodari menilai perolehan suara Demokrat sangat tergantung dengan SBY, sehingga tanpa kudeta pun elektabilitas Demokrat sudah turun. KLB pun kini sedang dipersiapkan dan dijadwalkan digelar pertengahan Maret. Sejumlah kader menganggap kepemimpinan AHY memang membuat pencapaian Partai Demokrat menurun. Oleh karena itu, KLB dinilai konstitusional dan tak menyalahi aturan Demokrat. Tapi, konflik ini berbeda. Kasus PKB dengan Demokrat beda. Di PKB itu hanya melibatkan pihak internal. Perseteruan Caimin dengan Gus Dur yang dimenangkan oleh Caimin. Sedangkan di Demokrat itu, kudeta yang bukan hanya melibatkan pihak internal, tapi juga kekuatan eksternal partai, sampai kekuatan rezim. Bagaimana menurut pendapat Anda?